Setelah menerima materi bagaimana cara membuat presentasi menggunakan iSpring Suite 9, ini Bapak Ibu akan saya perkenalkan dengan feature iSpring, yaitu membuat soal online atau soal interaktif menggunakan menu yang ada pada iSpring Suite 9. Kita klik saja. Kemudian kita pilih menu quizzes. Di sini ada tampilan graded quiz dan survei. Kita akan pilih graded quiz karena ini adalah untuk membuat soal yang perlu penilaian. Maka akan muncul tampilan dan menu-menu seperti berikut ini. Di sini ada beberapa pilihan jenis question atau pertanyaan. Bapak Ibu bisa lihat ada multiple choice, di mana pertanyaan dengan beberapa pilihan jawaban. Pilihan jawabannya misalnya A, B, C. Kemudian ada multiple respon, di mana satu pertanyaan dengan dua jawaban atau lebih. Kemudian true or false, yaitu pertanyaan menanyakan benar apa salah. Kemudian ada short answer, di mana ada pertanyaan seperti ringkasan dan perlu jawaban yang singkat. Kemudian ada numeric question, ada sequence, di mana ini mencocokkan, mengurutkan. Terus kemudian ada matching, ini mencocokkan. Kemudian ada fill in the blank, yaitu mengisi kolom-kolom yang kosong. Kemudian ada select from list. Kemudian di sini ada drag the word. Kemudian di sini ada hotspot. Maka ada tampilan gambar, Bapak Ibu tinggal menyatukan gambar-gambar tersebut, potongan gambar tersebut. Terus ada drag and drop. Kemudian ada Likert scale dan pertanyaan isi. Bapak Ibu bisa langsung saja pilih mana yang sekiranya Bapak Ibu ingin buat dalam soal online atau interaktif Bapak Ibu. Kemudian di sini ada question group, di mana Bapak Ibu bisa membuat grup pertanyaan lebih dari satu ya. Jika tidak perlu maka diklik kanan, kemudian di remove saja. Nah, kemudian di sini ada introduction. Introduction ini isinya ada intro dari slide, kemudian ada user info, kemudian ada instruction slide. Jadi misalnya ini adalah kuis mengenai rangka manusia, maka di sini adalah intro slide-nya adalah selamat datang pada, contohnya ya, selamat datang pada kuis subtema 1 mengenai rangka manusia. Kemudian untuk user info ini diperlukan jika Bapak Ibu memerlukan informasi mengenai peserta yang akan mengerjakan kuis online atau kuis interaktif Bapak Ibu. Kemudian di sini ada instruction slide, di mana Bapak Ibu bisa menampilkan persyaratan atau peraturan dalam mengerjakan kuis yang Bapak Ibu susun. Kemudian di sini ada import question. Di sini bisa cut, copy dan paste. Di sini ada player untuk menampilkan kuis yang telah Bapak Ibu buat. Kemudian nanti ada menu publish untuk mempublish kuis yang telah Bapak Ibu buat. Oke, langsung saja kita klik di question group 1. Di sini kita tambahkan question, misalnya multiple choice ya. Dimana di sini ada select the correct answer option ya. Misalnya kita tulis pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan rangka, seperti itu. Bapak Ibu bisa memberikan pilihan. Rangka adalah bagian tubuh misalnya. Terus di sini rangka adalah bagian otot misalnya. Terus yang ketiga, rangka adalah bagian otak misalnya, seperti itu. Maka yang benar adalah yang A ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memberikan skor untuk masing-masing pertanyaan. Misalnya pertanyaan ini saya akan berikan skor 10. Nah, kemudian di sini bisa dipilih menu survei atau graded. Survei jika Bapak Ibu hanya memerlukan pengetahuan bahwa siswa Ibu paham atau tidak. Graded untuk menilai
Kemudian di sini ada pilihan feedback, brushing, score, attempt. Feedback digunakan untuk memberikan informasi kepada siswa Bapak Ibu bahwa apa yang dikerjakan itu benar atau salah, sesuai dengan hasil atau dengan pilihan. Kemudian branching ini digunakan untuk memberikan pengarahan pada jawaban yang lain jika misalnya jawaban ini yang benar A. Kemudian skor ini itu nilai berdasarkan hasil. Terus kemudian item ini adalah berapa kali siswa Bapak Ibu bisa mencoba. Terus kemudian limit time to answer the question, ini adalah waktu berapa lama siswa Bapak Ibu bisa mengakses kuis tersebut. Kemudian di sini ada shuffle answer, maka nanti jawaban Bapak Ibu ini bisa random secara acak diberikan oleh iSpring Quizmaker ini. Kemudian ketika kita akan menambahkan question tambahan, maka bisa klik langsung. Kita pilih multiple response, maka kita bisa langsung memberikan soal di sini. Apa fungsi rangka misal? Yang pertama ini misalnya untuk menopang tubuh. Yang kedua, menopang keuangan misalnya. Yang ketiga ini menopang otot tulang dan persendian. Maka yang benar adalah jawaban pertama dan ketiga. Ini Bapak Ibu juga bisa atur time to answer-nya, berapa lama waktu untuk mengerjakannya, kemudian bisa di shuffle juga jawabannya. Kemudian ini Bapak Ibu bisa menerima jika ada siswa yang menjawab hanya satu yang benar gitu ya. Terus kemudian ada minimal jawab untuk 2 gitu. Jadi ketika siswa ini hanya klik 1 maka dianggap salah. Ketika minimal 2, nomor pertama dan nomor ketiga, maka siswa Anda dapat mendapatkan nilai 10 atau sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Jika benar semua 100 atau 10. Nah, di sini ada beberapa menu ya. Bapak Ibu bisa menginsert gambar, menginsert video dan audio. Misalnya ini akan saya berikan audio yang bersifat free ya, atau non copyright. Saya berikan ini. Nah, maka di quiz ini nanti ada audionya gitu ya. Audio ini juga bisa diedit ya, sesuai dengan kemauan Bapak Ibu. Untuk masalah adjust volume dan lain-lain ya, ini bisa dipilih. Kemudian di save and close. Maka nanti pada soal nomor 2 ada musik backgroundnya gitu. Nah, kemudian di quiz result ini Bapak Ibu bisa menampilkan pesan dan kesan ya dari capaian siswa Bapak Ibu yang telah dikerjakan. Misalnya selamat Anda berhasil atau congratulations you pass, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat sesuai dengan result, atau bisa melihat slide tanpa hasilnya, atau bisa di-hide resultnya seperti ini. Jadi tidak ada result sama sekali. Jika Bapak Ibu menginginkan untuk summary, maka diklik saja show slide with result. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat skornya berapa, kemudian passing skornya berapa, kemudian Bapak Ibu membuat siswa Bapak Ibu bisa mereview kuisnya, misalnya seperti ini ya, atau bisa mengulangi kuisnya, misalnya 2 kali gitu ya, atau 1 kali, atau berapa kali begitu. Kemudian bisa show detail report dari semuanya. Maka nanti ada tampilan seperti ini ya Bapak Ibu.
ada persentase. Nah, kemudian di properties Bapak Ibu bisa atur nama kuisnya, misalnya tadi kuis tema 1 rangka manusia. Kemudian kuis scoringnya, jadi siswa Bapak Ibu dinyatakan lulus jika passing grade-nya, passing score-nya minimal 80% gitu. Terus kemudian kuis propertiesnya ini bisa diatur per jawaban benar ini 10 nilainya, misalnya seperti itu dan lain-lain. Nah, ini ada question list ya, di sini ada question groupnya cuma 1 tadi ya, nomor 1 dan nomor 2, soalnya ada 2. Nah, kemudian reporting ini bisa di email ke email Bapak Ibu. Jadi reportnya langsung bisa di email ke Bapak Ibu, tinggal diklik saja. Kemudian isi email Bapak Ibu. Jadi ketika siswa mengakses, Bapak Ibu bisa langsung ngecek dari email Bapak Ibu. Nah, kemudian di save gitu ya. Nah, kemudian baru bisa kita publish. Kita preview dulu sebenarnya bisa. Nah, tapi kalau mau kita langsung publish saja. Sama dengan iSpring untuk pembuatan modul ajar atau presentasi. Di sini ada menu My Computer, iSpring Cloud, di mana cloud dari iSpring itu sendiri, terus iSpring Learn dan LMS dari Learning Management System yang ada di sekolah Bapak Ibu, dan bisa ditampilkan melalui Word. Nah, ini dokumennya ini bisa berupa for review atau paper based test begitu. Jadi bisa dicetak gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian jika akan diakses melalui web browser dan smartphone, maka Bapak Ibu bisa klik HTML5 ini ya. My Computer, pilih HTML5 ini, kemudian diklik dicentang ini ya. Kemudian disimpan pada folder yang Bapak Ibu inginkan. Maka bisa langsung di-publish. Sehingga nanti munculnya file berbentuk zip, sama seperti menu pembuatan presentasi menggunakan iSpring Suite 9. Jadi ini ketika dipublish, waktunya tergantung berapa banyak soalnya. Nah, ini di zip ya, di zip di sini ya. Kemudian Bapak Ibu bisa save. Maka setelah itu bisa ada tampilan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu pilih index. Misalnya kita akan buka melalui web browser, maka tinggal diklik saja. File index ini yang nantinya akan kita bagikan kepada siswa-siswa kita. Sedangkan ISM player kita bisa bagikan ke siswa kita, namun bisa diakses oleh siswa kita melalui smartphone atau handphone dengan syarat mereka sudah memiliki aplikasi iSpring Play gitu Bapak Ibu. Jadi ketika kita klik index tadi, maka akan muncul quiz seperti ini. Jadi apa yang dimaksud dengan rangka? Misalnya tadi rangka adalah bagian tubuh ya. Kita submit ya. Maka nilainya 10 ya. Terus kemudian kita lanjut. Musiknya apa fungsi rangka? Menopang tubuh manusia, menopang otot, tulang dan sekian. Submit. Kemudian kita bisa lihat result hasilnya. Jadi skor saya 100, kemudian passing skornya adalah 80, maka saya lulus begitu. Nah, ini adalah kita bisa mereview pertanyaan dan jawaban yang sudah dikerjakan oleh siswa Bapak Ibu gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video-video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.